ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bisa dilanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar majelis ini menjadi majelis yang dimuliakan, maka muliakanlah majelis. Muliakanlah ilmu dan muliakanlah majelis ilmu. Di antara bentuk dari memuliakan ilmu adalah menempatkan ilmu itu pada posisi yang tinggi, menempatkan posisi ilmu sebagai imam di dalam al-Islam, menempatkan ilmu sebagai pandangan
sebagai motorik dari berislam ini. Maka orang-orang yang dikatakan berilmu dalam Islam, orang-orang yang dikatakan dia berilmu, itu apabila kehidupannya dipimpin oleh ilmu. Ketika dia berbicaranya itu dipimpin dengan ilmu. Bagaimana berbicara dipimpin dengan ilmu? Rasulullah mengingatkan Allah melakon, sebagaimana sering kita dengar di dalam muqaddimah, baik itu kajian maupun khutbah-khutbah Jumat. Sering ayat ini dijadikan wasiat utama sebagai khutbatul hajat, khutbah hajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah, berbicaralah qaulan sadida. Qaulan al-muwafaqah, ya, adanya kesesuaian ma yaqul, apa yang diucapkan dan apa yang terjadi. Itu yang disebut dengan qaulan sadida. Qaulan sadid adalah ucapan yang adanya kesesuaian antara ucapan dengan realita. Itu ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Nah, di sini panjenengan dengan saya hari ini atau hari-hari yang lain ketika berbicara itu sering tidak lurus ucapannya. Qaulan sadid itu bermakna lurus, bermakna sesuai, bermakna benar. Makanya berbicaralah kamu dengan pembicaraan yang benar, berkatalah dengan ucapan yang benar. Nah, ucapan yang benar itu bagaimana? Ucapan yang benar itu adanya kesesuaian, ya, ma akhbar wa ma, apa yang diberitakan dan apa yang terjadi. Jadi berita dengan realita itu sama. Ya, sekarang coba kalau satu misal ibu bertanya kepada ustaz, ini ada pertanyaan titipan. Pernah dengar kalimat ini? Hati-hati di situ. Makanya saya jarang melayani pertanyaan titipan. Kenapa? Jawabannya nanti yang saya titipkan juga. Ya, akhirnya saling titip menitip. Persoalannya bukan di jawaban saya. Pertanyaan persoalannya, apakah ibu yang dititipi nanti menyampaikan persis yang saya katakan atau tidak? Irama ketika berbicara, saya dengan yang menyampaikan beda, itu maknanya beda. Saya ulangi. Irama yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan jawaban dan ketika ibu menjelaskan kepada orang,
beda, maka maknanya beda. Itu dari sisi irama saja ya. Kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Kalau saya berbicara mungkin agak lembut, kalau terus yang menyampaikan agak nesu-nesu, itu maknanya seakan-akan kalau itu nesu, padahal yang nesu yang menyampaikan tadi. Saya ceritakan sama dengan tulis BA itu. Saya tulisnya sambil tersenyum, yang baca menentang, maka maknanya jadi menentang. Makanya kan saya nggak suka menjelaskan, kurang suka menjelaskan masalah dengan BA karena sering bisa paham. Maka hati-hati sampai hari ini banyak gagal. Ketika menjelaskan apa yang dia lihat, menyimpulkan dengan kesimpulannya sendiri, itu paling banyak gagalnya. Disimpulkan sendiri. Masya Allah, ini sangat bahaya. Makanya dulu para sahabat itu kalau jawabnya kurang matang sudah wallahu sudah selesai. Coba tanya saya dari yang lain, kan takut maknanya salah. Kalau sekarang kan kita sangat berani menyampaikan. Itu kehati-hatian iman, itu kehati-hatian ilmu. Ya, makanya di setiap keadaan sampai hari ini kita belum bisa mengaplikasikan dari sisi cara bicara, belum bisa mengaplikasikannya. Kenapa? Saya akan mengatakan demikian karena saya terjun di lapangan dan banyak merasakan, ya, banyak merasakan penilaian, tanggapan, keluhan, komentar yang berseliweran ke sana kemari, itu saya tanggapi, saya kumpulin, saya pelajari. Ya, subhanallah, sampai hari ini, lisan hati-hati, makanya lisan hati-hati sampai hari ini. Ketika komentar, terutama ketika komentar itu Masya Allah, makanya berkali-kali sudah pernah belum dengar hadis tentang 3 perkara yang dimurkai Allah. Salah satunya kira wakola. Pernah dengar? Nggak pernah. Pernah? Nggak pernah. Apa kira wakola? Katanya pernah. Sekarang nggak pernah. Kira wakola apa? Dikatakan kemudian mengatakan. Artinya menyampaikan berita. Ibu pernah nggak menyampaikan berita? Sering apa jarang? Sering. Itu pemberani. Jiwa pemberani. Persoalannya, apakah berita yang disampaikan persis dengan yang terjadi dan apakah nadanya sama? Kalau tidak, jangan sekali-kali menyampaikan berita. Makanya dari berulang-ulang saya sampaikan, sampai hari ini gagal. Itu dari sisi perkataan. Makanya kalau ada berita betul-betul harus dikaji. Contoh, satu misal, bapak curhat tentang istrinya. Pada besar, saya di rumah itu ekonomi sudah saya cukupi, dan saya nasihati dengan cara yang baik-baik. Bu, Umi, itu kalau lapor kosan mandirinya istrinya kan, padahal di rumah kayak petir. Karena dia nggak penting mencontohkan dirinya jelek dan anak ustaz. Saya dipahami. Lapor dari istri beda lagi.
Omongnya itu sampai sepuluh. Berita dari dua sisi, makanya kalau laporan satu persatu, ya cara mendiagnosa permasalahan begitu. Pertama, satu pihak pertama, kemudian pihak kedua, kemudian dikaji dari laporan ini. Setelah dikaji, disepakati kumpul bareng, ayo dilakukan. Di situ nanti dibutuhkan kejujuran, baru akan eksekusi. Jadi kalau laporan dari satu pihak, jangan sekali-kali kita membantu mengeksekusi. Saya ulangi. Ketika ini rumokno, nanti di lapangan bedanya gitu. Subhanallah. Jangan sekali-kali menyampaikan sesuatu yang itu kita kesimpulan sendiri. Makanya berita ketika akan menyampaikan satu, pastikan berita itu benar. Berita itu benar. Kadang-kadang beritanya benar, penyampaiannya yang ada tambahan satu jadi sudah tidak benar. Ada tambahan satu sudah tidak benar. Dan ini sangat rawan, Pak. Sangat rawan. Karena kalau kita sebagai sutradara itu kan butuh bumbu-bumbu ini doang. Yang dari saya waktu keparut ini tak cerita tak tambah ini besok. Akhirnya terasa asin plus pedas. Enak, jadi berita itu disampaikan itu sudah bentuk olahan SNSN. Akhirnya pendengar itu begitu sedang menikmati berita tersebut yang sudah menjadi oseng-oseng tadi. Awas, hati-hati. Gila waqala. Gila waqala. Perkara yang paling dibenci dan dimusuhi Allah. Jangan kita menjadi pelaku orang-orang yang dimurkai Allah. Bagaimana coba ibu bisa bayangkan, dohir kita adalah orang-orang yang dicintai Allah, sifat kita sifat yang paling dimurkai oleh Allah. Apakah kita ingin menjadi sosok-sosok yang demikian? Makanya saya katakan jangan kalau kita nggak teliti dengan materi, nggak paham dengan sebuah kasus, jangan sekali-kali membantu eksekusi. Jangan sekali-kali membantu apa? Eksekusi untuk memutuskan. Walaupun yang cerita itu terisak-isak tangisnya, air mata bercucuran sampai ke hidung telinga, itu saking panas dasar. Kalau sudah melihat kondisi seperti itu kan terharu, betul? Kalau terharu terpengaruh, betul? Terpengaruh, seakan-akan hadisnya itu mutawatir. Padahal bisa jadi dhaifun jiddan. Bahkan hadisnya maudhu, palsu. Hati-hati. Nah, coba diruntuk dari pola bahasa sudah kelihatan apakah kita berilmu atau tidak. Dari situ sudah kelihatan kita berilmu apa tidak. Dari cara bicara sudah kelihatan.
saya berkali-kali sampaikan, ojo mung semangat ngaji, maji, capek. Paham? Rasakan ilmu. Kemudian terapkan dalam kehidupan kita. Tapi bisa kelihatan nampak bagaimana kita membawa ilmu ke dalam rumah tangga kita, itu kelihatan banget. Ya, cara kita menyampaikan ilmu kepada keluarga, kepada anak-anak. Evaluasi. Jangan sosok kita yang menjadi orang ahli sunnah dan ternyata keluarga kita itu nolak semua di sunnah. Anak-anak kita nggak ada sama sekali yang mengikuti sunnah. Bagaimana kita akan berkibar-kibar menyampaikan sunnah? Seakan-akan kita orang yang paling sunnah, ternyata di sana dijawab oleh fakta dan kenyataan. Ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Ada yang perlu dikoreksi, yang kemudian ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada yang salah kayaknya, ada yang keliru kayaknya. Makanya dari pola bahasa kelihatan antara ibu dengan orang yang berilmu, bicaranya dipandu dengan ilmu. Ilmunya nanti apa dulu? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu. Ucapan yang lurus, ucapan yang benar tadi gimana? Ucapan yang benar bagaimana? Ucapan yang benar itu meliputi satu, antara yang diucapkan dengan realita salah satu. Yang kedua, cara menyampaikannya pun benar. Karena cara itu memiliki pengaruh kepada makna. Cara memiliki pengaruh kepada makna. Coba. Makanya kadang-kadang kita minta tolong teman-teman terjemahkan. Orang kalau semangat bahasa Quran yang mestinya bahasa itu penuh sentuhan kelembutan, seakan-akan kayak marah-marah juga ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah kamu amalkan, apa yang sudah kamu siapkan untuk kematian besok. Ini tersentuh ngomong kaget saja. Pas gitu. Padahal ayat itu untuk merenung agar kita merenung apa sih yang tak siapkan untuk kematian besok itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah engkau siapkan, bekal-bekalmu untuk kematianmu. Itu kan terasa. Jadi gak mesti dengan hentakan. Makanya tolong diperhatikan bagaimana ibu bapak tafsirkan makna tegas di atas sunnah. Saya ulang, bagaimana bapak dan ibu mengartikan makna tegas di dalam agama. Hasil survei, kita juga ikut survei, bisa banyak survei berkebaya. Hasil survei fakta menunjukkan bahwa kebanyakan orang mengartikan tegas itu dengan keras dan kasar. Untuk keras. Nah, tapi demikian yang namanya tegas. Yang dikatakan tegas itu sesuatu
sesuai dengan hukum yang ada sebagaimana kebutuhan. Makanya dari kaulan sahih soal kaulan sadida, ucapan yang benar itu kadang-kadang kalimat yang benar memiliki kandungan makna yang salah. Kenapa? Dalam satu kaidah demikian, perhatikan. Ada sebuah kaidah mengatakan ini retorika dalam berbicara. Walikulli maqal maqam. Walikulli maqal maqam. Tiap-tiap ucapan itu ada tempat tersendiri. Walikulli maqam maqal. Tiap-tiap tempat membutuhkan ucapan tersendiri. Itu kaidah di dalam berbicara. Saya ulangi, kaidah berbicara, kaidah menyampaikan. Walikulli maqal maqam. Tiap-tiap ucapan ada tempat tersendiri. Walikulli maqam maqal. Tiap-tiap tempat membutuhkan ucapan sendiri. Ngerti maksudnya? Wallahu a'lam. Tidak setiap ucapan selalu cocok pada setiap tempat. Saya ulangi, tidak setiap ucapan selalu cocok pada setiap tempat. Tidak setiap tempat selalu cocok pada setiap ucapan. Di tempat-tempat tertentu membutuhkan ucapan-ucapan tertentu. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu belum sehingga inilah yang kemudian disebut hikmah. Wada'u syai' fi mawadi'ih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan bersikap keras, kapan bersikap lembut. Lembut itu tidak menghilangkan ketegasan. Saya ulang. Sifat lembut tidak mengurangi makna ketegasan. Dan jangan diartikan tegas itu mesti keras. Contoh, ada ibu bertanya, Ustaz, gimana hukumnya? Ibu keluar ke teras, ngambil handuk, ngambil sayur, ngambil timbangan satu, hanya saksi liweran, boleh nggak pakai jilbab? Kalau ada pertanyaan gitu, jawabnya apa? Hah? Jawabnya apa? Boleh apa enggak? Bukan, kurang teliti. Boleh nggak wanita muslimah dan dewasa keluar rumah ke teras ngambil handuk atau ngambil timbang atau ngambil sayur yang dicantolkan? Sesaat saja kemudian langsung balik. Maka jawabannya dilihat dulu kondisi. Satu, boleh kalau itu perumahan khusus prodol-prodol. Tidak boleh ibu. Kamu tidak sayuran kok Ustaz, kok sayur kok sayuran. Ya boleh kan begitu, boleh dengan catatan satu, rumah Anda itu nggak ada komponen. Tapi di sana nggak ada makhluk-makhluk yang lain. Satu, atau dengan tinggal di perumahan, yang perumahan itu khusus rondo-rondo lain. Lah kalau di situ kemungkinan ada orang lewat, kemungkinan ada orang lihat, lo yang nggak boleh. Nah ini keras atau tidak? Tidak, tapi tegas.
Jadi jangan diartikan tegas itu mesti harus bersikap. Anak-anak waktunya mandi, nah sudah jam sekian, ayo mandi sudah sore. Nanti dulu kata sama anak, engkau disi Umi. Kata Uminya sudah, Umi gak mau dengar kalimat engkau disi. Sudah tahu belasan Umi waktunya mandi, ayo. Anak jadi ambil, mainannya pun diambil. Waktunya mandi sekarang waktunya diambil anak. Ini namanya apa? Tegas, dia harus teriak-teriak. Enggak mau terus mencaci maki, enggak bentak-bentak tegas. Sama jelas? Minta mereka anak-anak. Umi minta ini tidak banyak barusan. Di rumah lo kamu punya banyak seperti itu. Tapi beda sudah, enggak usah. Umi bilang gak usah, Umi jangan, Umi pelit, Umi kolot, Umi medit, Umi wisata, Umi. Dan silakan kalau menangis, silakan nangis, Umi mau diberi nangisannya. Ini namanya tegas, tidak harus mesti keras. Saya bilang, perhatikan dengan baik, itu berilmu. Pembicaraan sudah dilihat, kalimat sudah bisa dilihat. Jadi yang pertama dikatakan ucapan yang benar antara yang diucapkan dengan realita itu sama. Pertama. Yang kedua, melihat siapa yang diajak bicaranya. Orang kita tahu orang ini belum taklim sama sekali, Anda bilang itu hadisnya kamu doh, itu hadisnya maksud. Wah itu bid'ah kalah. Orang diajak kamu begini, puyeng tuh. Kenapa dia nggak ngerti apa itu hadis tauhid? Ya, maka perhatikan, kata saya Utsaimin, perhatikan, betul. Ya, man tad'u, siapa yang kamu ajak ini? Siapa yang kamu ajak tersebut? Siapa yang kamu panggil tersebut? Fa'arifu, kenali mereka. Sehingga itu dikatakan hikmah. Ya, makanya nanti itu bersikap tegas itu Masya Allah luar biasa. Kalau para sahabat yang sudah sikoh imannya dan main-main kerasnya Nabi di dalam mengingatkan maupun memberikan sanksi. Tapi bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang masih pemula, jiwa yang masih labil, itu cara yang dipakai oleh Nabi adalah cara dengan kaifiyah tarbiyah. Cara bagaimana mengkader, bagaimana memasukkan pemahaman, bukan sekedar memberikan info. Contoh, bagaimana pendapat panjenengan kalau di majelis ini ada seorang remaja, ini ustaz besar, ustaz kibar, lalu ada anak yang berustaz, saya kalau Nabi Ustaz bilang pacaran itu dilarang, adalah dengan realita pacaran itu bisa menyemangati anak-anak remaja untuk bisa belajar sekolah. Karena pacaran di sekolah itu ada semangat belajar. Sebab ketika pacaran goib dia ada semangat. Karena pacaran itu bisa menyemangati seorang untuk bisa bergairah dalam belajar, semangat dalam belajar. Ya, sehingga di situ pacaran itu mengandung manfaat yang sangat besar untuk belajar. Yang kedua, tanpa pacaran, tanpa berdekatan seperti itu, bagaimana kita saling kenal karakter calon kita? Masa kita menikahi orang yang tidak kita kenal karakternya? Kalau ibu dengar orang bertanya sendiri, makanya terus yang ketiga, saya sampai sekarang pun masih senang dan saya menyepakati pacaran itu harus. Kalau ada pemuda tercos demikian, disampaikan kepada Ustaz Iman apa sikap dan perasaan panjenengan terhadap remaja seperti ini.
Jenengan dengarkan dan jenengan menyaksikan seperti ini, hati jenengan rasanya gimana? Tenang, apa bergegas? Dalam gimana Bu? Atau membangga ibu, mungkin putra jenengan ini. Wah, pokok ini kalau masalah pokok, ini kalau pengakuan. Aku baca tuh gak pernah ngapain, tak jaga kehormatan dia dan aku cuma goncengan toh. Masa pegang-pegang aja gak boleh? Kita udah ngapa-ngapain. Dan menurut saya mama itu ekstrim. Kok mama dulu juga pacaran? Kalau dia lembaga dengan bagaimana dia menggunakan akal dan perasaannya, apa jawabannya? Ini sangat penting menentukan karir anak terhadap Islam yang ada. Di zaman Nabi bukan pacaran yang dibahas, bukan pacaran yang disetujui. Pemuda itu datang kepada Nabi di hadapan para sahabat, minta izin berzina. Ibu kagum bergas, ibu sambut juga. Minta izin apa? Bukan ke ustaz biasa, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Anda? Nabi emosi, marah, wajahnya berubah-ubah, gigi ketemu gigi, enggak. Itu pelajaran penting bagi kita mensikapi sebuah fenomena. Itu ilmu, cara memandang suatu masalah bukan dilihat dari masalah, tapi siapa pelaku masalah. Perhatikan, menyelesaikan masalah bukan hanya memandang perbuatan orang tersebut, namun melihat siapa pelaku tersebut. Itu cara pandang yang berbeda. Cara pandang berbeda. Jelas? Mungkin satu saat setelah kajian 40 karakter selesai, kita perlu mengkaji bab kaidah. Itu yang paling kurang di antara bab tentang memahami qawaid kaidah di dalam agama. Itu cara kita berpikir lebih jauh itu. Merubah karakter kita, cara pandang kita di dalam menyelesaikan satu masalah. Sangat penting untuk kita miliki. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami sangat penting saya sampaikan cukup panjang di dalam khotbah ini, karena ilmu itu akan menata diri kita, menata karakter kita, dan di dalam menata sikap kita untuk membawa ilmu dan membawa iman. Saya dibalik. Semoga sebenarnya khotbah yang bisa kami sampaikan menjadi pengantar pentingnya ilmu sebagai karakter bermanfaat bagi kita semua. Ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari fadhailul iman, keutamaan iman, dan ahamiyatul iman, pentingnya iman fi hayatil mukmin, di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Sejauh mana pentingnya keimanan dalam kehidupan orang mukmin.
muhimmah. Iman itu merupakan perkara terpenting. Iman ahamul muhimmah. Iman ini merupakan perkara terpenting fi hayatil mukminin, di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman pertama, dia merupakan al-asas, pondasi. Maka apabila amal itu dilandasi dengan pondasi yang benar, pondasi yang kuat, maka amal itu akan selalu tegak di dalam tempatnya. Dia tidak bisa berpindah satu ke tempat lain. Dia tidak akan goncang, dia tidak akan hilang dari tempatnya apabila amal dibangun di atas fondasi yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surah At-Taubah kita lihat di surah At-Taubah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin faharamihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawman zalimin. Ya. Ada bacaan. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan atas dasar mencari keridhoannya itu lebih baik, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Perhatikan, sama-sama masjidnya, sama-sama kiblatnya, tapi beda statusnya. Ayat ini turun berkaitan dengan berdirinya Masjid Dirar, masjid yang dibangun, yang diprakarsai orang-orang munafik karena sakit hati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Masjid Dirar itu karena masjid itu didirikan supaya kekuatan umat Islam itu pecah. Begitu. Jadi masjid itu dibangun supaya umat Islam tidak bersatu di satu tempat itu, supaya berpihak pada dirinya. Maka dikasihkan wadah, dan wadah itu disebut masjid. Dan masjid itu dibangun karena emosi
kejengkelan karena marah dan kebencian, makanya disebut oleh Nabi Masjid Dirar. Ya, sehingga di sini diumpamakan masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Misinya apa? Misi pertama menjalankan perintah Allah. Misi kedua mengumpulkan kaum muslimin. Misi yang ketiga supaya tegak di dalam syariat beragama, mensyiarkan agama. Jadi misinya adalah Allah agama, Allah agama, umat Allah agama, umat Allah agama, umat. Itu masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Ada masjid yang dibangun di atas dasar jurang yang runtuh. Kenapa ada jalan yang runtuh? Karena dibangun karena mangkal. Cuma saja nggak cocok kalau diberdirikan. Kemudian dinamakan akan dibangun masjid nanti, atau akan segera dibangun masjid sakit hati. Jadi masih dibangun di atas dasar ketakwaan, mencari ridho Allah. Maka misinya sesuai dengan nama yang ada di dalamnya. Itu beda. Sehingga Nabi melarang, jangan kamu sholat di masjid tersebut, dan masjid itu kemudian dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah yang menjadi muncul tidak boleh membangun masjid yang terlalu berdekatan. Kenapa? Saingan. Itu. Malah di beberapa tempat saya jumpai masjid itu bukan cuma jarak 100 meter, temboknya nemplek dari situ tadi. Jadi pembuangan air jadi satu. Saat bersatunya rumputnya dalam pembuangan air. Jadi genteng yang kanan, genteng yang kiri, rumputnya dari situ mental sisi pulang. Tempat ini ada giliran. Ada di situ. Saya nanya di masjid ini, yang dulu masjid itu ada masjid ini dulu bukan, itu bisa kita lihat sudah kalau itu saya tetap sholat. Kalau ini dibangunnya suruh saya kalau ngajar. Ya, kan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari tempat yang ada jauh. Kalau memang ada, kalau enggak ya sudah kalau di situ aja. Atau mungkin sholat di tempat lain kalau memang betul-betul sakit hatinya sulit diobati. Jadi hati juga Allah. Nah di situ kan. Ini pertama. Ya. Jadi iman ibarat apa tadi? Fondasi. Nah semua ibadah, membangun masjid, mengadakan pondok pesantren, bahkan mendirikan kajian, kajian apa misinya? Mendirikan yayasan apa misinya? Perhatikan. Dan makanya saya katakan kembali, ikhlas itu bukan persoalan yang mudah. Ikhlas itu bukan persoalan yang sederhana. Kalau bikin masjid, bikin yayasan, bikin lembaga, bikin kajian itu seperti orang duit ya. Dan kita bisa berani begitu karena ada duit. Tapi ikhlas, awas hati-hati. Kenapa? Karena menentukan semua amal yang di atasnya beda sudah. Sehingga nanti ujungnya apa? Saingan, curi-curi kita. Ya komisi ekonomi, ya komisi ini. Akhirnya terjadi perbandingan dan ini tidak benar. Saya korban, saya ngaji korban apa orang? Jadi sih dipikir oke-okean. Sampai sini sampai segitunya, maka selama kajian itu ada, selama majelis itu ada, selama itu kita dibangun di atas sakit hati,
Berarti yang membesarkan majelis, yang membesarkan lembaga itu adalah buruk-buruknya hati. Mungkinkah hal seperti itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa terjadi apa enggak? Kalau sulit jawab, jangan dijawab. Apa dasarnya? Nah, mari kita simak nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan ada sebagian orang yang beribadah di atas tepi jurang. Di atas tepi jurang. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ya, sebentar. Kita buka surat Al-Hajj ayat 11. Ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar. Di tafsir tersebut menyebutkan ada di antara manusia itu yang masuk ke dalam Islam itu dengan dorongan yang lemah dan dengan penuh keraguan. Perhatikan, dia masuk ke dalam Islam itu dengan dorongan yang lemah dan penuh dengan keraguan. Tidak sepenuh hati. Ketika masuk ke dalam suatu area keimanan dengan keraguan dan dengan keyakinan yang lemah, ketika mengamalkan tuntutan imannya itu juga seperti nasib imannya. Mengamalkan amalannya pun dengan amalan setengah hati, bukan mengamalkan dengan sepenuh hati. Perhatikan. Maka digambarkan orang tersebut layaknya orang yang telah berdiri di atas tepi gunung atau di tepi tembok, dan dia mengaitkan keimanan erat dengan kehidupan dunia. Sehingga perhatikan ibu, orang sing keliru ditoleh. Apa? Dia masuk ke tempat
tempat tersebut untuk memperbaiki urusan dunianya. Salah tempat. Makanya dibuat pertanyaan, Ustaz, kenapa setelah saya ngaji kok musibah tambah banyak? Ekonomi saya tambah marak-marik, ujian demi ujian semakin bertambah. Kok saya salah masuk? Ya tak tanya, ya saya masuk kemarin gak pintu. Artinya apa? Lo ibu kampung, bapak kampung, kok milih kajian seperti ini? Simbol dolai nopo kajian. Apa yang Anda cari di dalam? Kenapa Anda milih kajian ini? Nah, perasaan tuh, sehingga semuanya dirasakan. Ketika orang memasuki iman yang dikaitkan dengan kehidupan dunia, lihat akibatnya. Lihat apa dampak akibatnya? Kita simak. Fa'in asobahu khairun itma'anna. Kalau dia mendapat kenikmatan, kelancaran ekonomi, kelancaran rumah tangga, kelancaran persoalan, sukses dalam usaha, itma'an nabi, hatinya tentram, agamanya tentram, takdirnya tentram. Sampun jelas? Sampun jelas? Namun wa in asobatu fitnatan, apabila dia diuji dengan fitnah, setelah haji ekonomi bergoncang, ujian datang, hasutan muncul. Kenapa? Sudah kemungkinan besar itu pasti terjadi ketika ibu ikut kajian seperti. Kenapa? Karena kita dituntut berubah. Ini kita pakai murni kajian ya, bukan perubahan cara presnya. Soalnya memiliki kalimat yang salah. Kita ingin lakukan sebuah perubahan. Amin. Amin ini yo amin cara. Bingung saya ngaji. Ya perhatikan. Pada saat ada seorang teman mu'alaf. Setelah dia mu'alaf, banyak musibah. Setelah kecelakaan terberat, dia didatangi saudara-saudara kandungnya semua datang menasihati dia, wis tobat toh. Sekarang kamu tobat dan aku kromo minta kembali lagi. Karena aku mengalami seperti ini, itu setelah masuk Islam. Itu saudara-saudara saya tiap hari datang ke rumah saya berkajian. Itu ngomong begitu Ustaz. Saya itu ngomong Ustaz. Sekarang kamu kecelakaan. Itu gara-gara tak masuk Islam. Aku itu ngomong Ustaz. Dia jawab di rumah sakit di Islam total. Hah? Yang kecelakaan itu umat Islam saja? Enggak. Apa orang Kristen itu semuanya kaya-kaya semua? Hah? Enggak juga. Itu ujian kehidupan dan itu ujian dalam keimanan. Nah, persoalan ini sangat erat hubungannya ketika kita beribadah bukan atas dasar karena Allah, bukan atas dasar karena iman, maka keadaan-keadaan yang tadi saya sebutkan, kekayaan, kemiskinan, itu akan memiliki pengaruh kegoncangan ibadah. Jelas? Begitu juga ibu di dalam membangun rumah tangga. Kalau tendensinya itu adalah ekonomi, ibu mengambil mantu seseorang karena tendensinya ekonomi. Ketika ekonomi berubah, perasaan Anda kepada mantu Anda berubah. Paham? Sementara yang dibutuhkan Allah itu adalah istiqomah, keteguhan hati. Dan itulah yang membawa kenapa para sahabat
ketika diguncang dengan guncangan yang hebat, itu imannya bukan berkurang, justru semakin bertambah. Ketika dihadapkan oleh cobaan, imannya bukan semakin berkurang, justru semakin meningkat imannya. Kenapa? Karena Islamnya dibangun atas dasarnya iman. Sehingga nanti ibu, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, ya, kalau kondisi seperti ini, itu ketika iman yang menjadi landasan, ekonomi cukup, ekonomi matang, ekonomi kurang, itu nggak menggoyahkan kita. Nggak saling menyalahkan antara suami istri, bukan. Ingat Allah, karena ini banyak menggoncangkan keadaan. Banyak yang laki-laki maupun yang perempuan singkong, jiwanya singkong, tenang. Kita lihat ayat ini, surat apa tadi? Al-Hajj ayat berapa? Lihat, ketika orang beribadah di atas hati, berdiri di atas jurang, artinya apa? Melakukan sesuatu bukan atas dasar iman, seperti bapak-bapak merawat jenggot, pakai juga celana jingkrang, itu atas dasar apa? Kalau sudah meyakini ini sunnah Nabi, ini perintah Nabi, ini kewajiban bagi seorang muslim, bukan sekedar sunnah. Sudah diyakini seperti itu, apapun nanti yang datang kepada kita, gak akan berubah suasana. Kenapa? Karena saya ngaku ini kan dasar. Aku iman kepada Nabiku. Dan kalau ada ekonomi yang bermasalah, ini gak ada kaitannya dengan jenggotku. Terus dia kalau gak berjenggot kaya. Hah? Kalau gak berjenggot gak punya masalah. Tambah dua. Bencana yang menimpa di jalan Allah. Perhatikan. Imannya tidak lemah, semangatnya tidak berkurang dengan adanya bencana yang datang kepadanya. Dan tidak ulang patah semangat. Futur tidak tetap. Ya. Mereka tidak berubah imannya yang mengagumkan ini menjadikan ibadah-ibadah yang dilakukannya itu gak berubah dengan adanya bencana yang datang, dengan adanya musibah yang menimpa, tidak merubah suasana ibadahnya. Masya Allah. Dan juga tidak pernah menyerah kepada musuh. Panas banget, putus asa, gak mungkin kita bisa mengalahkannya. Dan begitu dia, gak gampang menyerah diri kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang kita simak ucapan yang keluar dari akar keimanan ini. Perhatikan ibu, Bapak, kalau kita kena musibah, apa ucapan ini yang keluar dari hati kita? Pada saat kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa bencana, apa kalimat ini yang membisikkan di dalam jiwa kita? Perhatikan, wa makana qauluhum, wa makana qauluhum, dan tidak lain ucapan mereka yang keluar dari lisan mereka adalah qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil
kalimat yang mengejutkan. Inilah suara yang keluar dari iman, dari jiwa yang didasari dengan iman yang benar. Kalau dapat ujian apapun, ini kalimat yang keluar dari hatinya. Sambut jelas? Pun dirasakan apakah pada iman kita diuji dengan ujian-ujian yang saya yakin kita pun dapat ujian yang banyak. Apakah kalimat ini yang keluar? Dan sambut satu ayat. Kita lihat ada ayat yang lain. Kita simak Al-Ahzab ayat 22. Al-Ahzab ayat 22. Saat ujian datang, bagaimana keadaan jiwanya? Surat berapa itu? 33 ayat berapa? 2. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Kita lihat di sini bagaimana Allah SWT menggambarkan sosok jiwa-jiwa orang beriman. Tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan musuh yang berbondong-bondong bergabung berkonspirasi, mereka bekerja sama, kelompok kafir yang satu dengan kelompok para kafir yang lain, ditambahi orang-orang munafik dari kalangan kaum muslim bergabung dengan mereka. Apa jawabnya? Apa ucapan yang keluar? Mereka mengucapkan, "Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh." Peristiwa yang sekarang kita saksikan ini merupakan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Ini yang dijanjikan oleh Rasul. Dan Allah Maha benar dan Rasul pun benar. Yang mereka sampaikan, yang Allah ucapkan, yang Allah sabdakan, yang Rasul sabdakan betul-betul sekarang sekarang kita sudah menyaksikan ada di depan mata kita bagaimana tindakan orang kafir, bagaimana sikap orang kafir, pas seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Akibatnya apa? Maka sikap ini, perhatikan kondisi ancaman yang mengancam mereka, musuh yang begitu besar di hadapan mereka, itu tidak menambah sesuatu di dalam dirinya tentang keimanan, kecuali imannya dan kedudukannya semakin bertambah. Tuhan, kalau orang berislam didasari iman,
begitu ada ujian kayak begini, itu bukan semakin sungguh. Ngaji tetap, taklim tetap. Begitu pula tadi di dalam surat Al-Imran, apa yang menyebabkan mereka dipuji dengan kekurangan, dipuji dengan kelaparan, dipuji dengan intimidasi, diuji dengan teror, diuji dengan tuduhan. Apa yang menyebabkan itu tidak berubah keadaan ibadahnya? Kenapa? Kenapa itu? Apa yang menyebabkan mereka kok tenang gitu? Lempeng, apa lempeng itu apa? Lurus, siapa yang ngaji, waktunya baca, waktunya kata-kata, sosial, waktunya baca, waktunya tilawah, waktunya baksos, ya kurang apa itu. Karena mereka paham konsekuensi iman. Itu makanya perlu mengkaji yang tadi saya katakan, kaidah itu penting. Sama dengan orang rumah tangga ini kan, nek wis disiapin jowo jerone, artinya betul-betul siap, kan biasanya dikuatkan dengan guyonnya Pak Penghulu. Ibu, kan boleh betul ibu Mbak dulu. Mbak, betul, Mbak siap menjadi istrinya Mas Comi. Siap betul Mbak jadi istrinya Mas Comi. Apa jawab waktu itu? Siap. Ikhlas lahir batin dengan Mas Comi. Insya Allah, kan gitu loh. Itu kekuatan sebenarnya nanti pada perjalanan berikutnya. Setelah ada pernikahan berjalan menuju rumah tangga punya anak dan sebagainya itu, dengan segala kekurangan yang ada, kelebihan yang ada pada Mas Comi, itu tidak membuat surut panjenengan di dalam ketaatan kepada Allah maupun ketaatan kepada Mas Comi. Coba, kenapa ketika ditanya satu misal apa komentar ini menunjukkan bahwa itu bukan sepenuh hati Anda menikah. Perhatikan akadnya, akalnya, pondasinya apa? Orang tua dulu, walaupun pasangan enggak apa yang menjiwa. Ya mungkin itu ujian bagi wong iki aku sing ngene. Ya wis resiko yang harus saya tanggung, tak jalanannya. Tak jalanannya memang ini pilihan, dan mungkin ini yang terbaik bagi Allah buat saya. Itu jawaban orang tua dulu kalau rumah tangga. Sekarang ada perbedaannya. Kok bisa nonton sampai ujung? Nah saya istiqoroh wis. Nah waktu istiqoroh sampai mimpi apa? Berkorol. Allah, kenapa? Ada kekurangan karena ibu-ibu satu. Ini ada yang kurang, makanya kita itu dibangun di atas dasar keimanan. Sahabat-sahabat dengan lihat ketika masuk dalam Islam, yang didapat apa? Langsung siksaan-siksaan. Jadi kan kalau baca ceritanya Khabbab bin Al-Arad itu, ya Allah itu sampai bekas majikan yang memerdekakan dia, itu kan budak sahabat Khabbab bin Al-Arad, kemudian jadi tukang panggil di sini. Begitu masuk Islam, itu penyiksaannya tak main-main. Besi-besi
yang semua ada di rumah itu semuanya sudah dipakai menyiksa korban, diikat di rumahnya, langsung diintrogasi sama orang Quraisy. Begitu dengan dia masuk Islam, langsung didatangi di rumahnya, ditunggu di rumahnya sebelum dia pulang. Begitu pulang, langsung dipegang, ditanya, kami dapat berita kamu masuk Islam, kamu mengikuti ajaran Muhammad, apa benar? Benar. Aku tawarkan dua hal. Keluar dari ajaran Muhammad, kamu akan menjadi orang yang aman di sini. Kami jaga kehormatan, kami jaga keselamatan, kami bela keadaan. Tapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad, mulai hari ini kami akan menyiksa. Bukan dirasani, bukan. Kalau kita kan dirasani. Mulai dirasani kudu melorotkan situ. Akhirnya apa? Semua orang Quraisy sudah pernah menyiksanya. Terakhir ya, majikannya yang dulu membebaskannya itu seorang musyrik, diminta untuk ikut menyiksa korban, dan siksaan dari majikannya lebih dahsyat dari yang lain. Padahal seorang wanita. Begitu korban diikat di tiang yang sangat kuat, pastinya tidak bisa lepas. Itu sampai kemudian besi itu dipanggang, kemudian diletakkan di atas kepalanya, di atas tempat yang melumpuh kepala, terbakar kepala. Kemudian Nabi sangat tidak tahan melihat barisan. Nabi mengatakan doanya, ya Allah, tolonglah korban, tolonglah korban, tolonglah korban. Dan siksalah mereka yang menyiksa korban. Subhanallah, spontan mantan majikan yang menyiksa korban dengan siksa yang sangat dahsyat ini mendapat kisosnya. Karena wanita tersebut kena penyakit panas yang menimpa tubuhnya, dan saking panasnya tiap malam wanita ini menggonggong-gonggong seperti anjing atas doa Rasulullah. Wahyu disimpulkan tapi dikumpulkan karena dia orang terpandang. Bagaimana cara mengobatinya? Baru ditemukan obat untuk menghilangkan rasa sakit supaya dia tidak melolong seperti anjing. Teriak-teriak seperti anjing. Kalau malam itu menggonggong seperti anjing. Akhirnya untuk menghilangkan penyakitnya, satu-satunya pengobatan adalah kepalanya harus disetrika. Dan itu kisah yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya wanita ini setiap malam harus disetrika untuk menghilangkan sakit dan panas. Karena keterlaluan bersikap baik kepada orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman itu harus tenang, kita punya Allah Ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu begitu mulai beriman, kemudian ada reaksi pujian-pujian, kemudian ditimpa dengan beberapa cobaan-cobaan, lalu berdoa, lalu doanya belum dikabulkan, kemudian lemah doanya, lemah ibadahnya, lemah ketaatannya, lemah semangatnya. Pertanyaannya, apa Anda anggap Allah menipu? Wahai yang doanya sudah mulai melemah, apa hati Anda meyakini Allah menipu Anda? Allah berbohong kepada Anda. Wahai yang mulai berkurang amalnya karena ujian, apa janji-janji Allah itu adalah palsu? Dan apa sebabnya yang mendasarinya? Keimanan. Surah Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 11. Kenapa mereka berubah-ubah? Apa yang menyebabkan mereka berubah-ubah? Kadang-kadang lemah, kadang-kadang kotor, kadang-kadang hilang, kadang-kadang lepas landas. Apa yang biasanya? Itu semua
pentingnya iman dalam kehidupan. Ya, ini pentingnya iman. Kenapa iman itu sangat penting? Karena iman akan menjadikan kehidupan kita ini tegak di atas tempatnya. Itu karena iman, bukan karena nikmat atau musibah. Dan seandainya nanti dipuji dengan kenikmatan-kenikmatan, itu gak berubah posisinya. Imannya semakin meningkat, ketakwaannya pun semakin meningkat. Maka kita lihat di dalam surat yang ketiga, Al-Ahzab ayat berapa tadi? Musibah yang mengancam sudah di depan matanya, mengurangi semangatnya, mengendurkan ketakwaannya, melemahkan semangatnya. Enggak sama sekali. Justru dengan ujian yang sudah di depan mata, yang mestinya orang gentar, justru menjadikan apa? Imannya semakin meningkat, ketakwaannya semakin bertambah seyogyanya. Kalau iman kita ini benar, ujian macam apapun itu tidak bisa menggerakkan, tidak bisa merubah ketaatan, keislaman, aktivitas yang positif pada kita ini tidak akan berkurang, hanya disebabkan karena ujian-ujian yang ada. Oleh karena itu, mari kita betul-betul resapi materi ini. Iman merupakan ahamul muhimman, perkara terpenting di hayatil mukminin, dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Ya, begitu nanti kita diuji dengan kekayaan, jadikan kekayaan itu sebagai jembatan untuk melakukan meraih para surga sebanyak-banyaknya. Begitu juga ketika kita diuji dengan cobaan-cobaan berupa kekurangan, musibah-musibah, mari kita jadikan musibah-musibah itu meraih surga pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan itu bisa kita lakukan manakala fondasi imannya benar. Setelah ini kita akan pulang menghadapi musibah-musibah. Betul Ibu? Kita bertemu anak-anak kita yang bermasalah, menghadapi suami yang punya masalah, menghadapi istri yang bermasalah. Dengan apa kita menghadapi? Kalau ibu bapak menghadapinya kita, termasuk saya bisa ceramah berkobar-kobar sampai kira saya nggak punya masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Kalau memang saya, Ustaz pembicara tidak punya masalah, Nabi Muhammad orang pertama kali yang tidak punya masalah. Tapi tidak. Beliau terbaik, tertinggi, termulia, full masalah. Maka orang-orang yang mengikuti jejaknya pun tidak akan pernah lepas dari masalah. Yang kita khawatirkan bukan masalahnya, namun apakah kita punya modal dan bekal untuk menghadapi masalah. Maka di jalan-jalan raya sekarang sudah ditawarkan solusi menghilangkan masalah. Kok bisa serempak misalnya? Ini Bu, ayo kita ngomong. Makanya banyak berdoa kepada ucapan orang beriman ketika datang masalah bertubi-tubi. Doanya apa tadi? Yang keluar dari sana orang beriman saat musibah berdatang bertubi-tubi tadi apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Itu doa yang harus kita baca. Salah satu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini materi yang kita bisa bahas untuk pertemuan kita pagi dan siang ini. Semoga ini menjadi bagian sarana untuk mencapai ketenangan iman dan ketenangan keislaman kita. Berikutnya untuk bulan depan kita masih membahas kalau ini karena saat saya anggap sangat penting, ya. Kita akan membahas tafsir yang pertama surah At-Taghabun, tafsir surat 4 ayat 11. Surat At-Taghabun surat 4 ayat berapa? 11 digabungkan dengan surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Itu tafsir pertama. Tafsir pertama ditulis ya, tafsir pertama tentang surah At-Taghabun ayat 11 dan surat 57 ayat 22 23. Tafsir pertama. Tafsir kedua surah Al-Imran 173. Surah Al-Imran ayat 100. Itu kemudian kita gabung dengan Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Imran 173 kita gabung dengan Al-Baqarah ayat 155. Insyaallah ini akan kita bahas dan ditambah dengan tafsir-tafsir yang lain yang akan melengkapi materi kita yang depan, yang memberikan kabar gembira orang-orang yang beriman, yang istiqomah di atas keimanannya. Kurang lebih memahami yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.